I'dad ini adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya, tapi banyak orang yang tidak memahaminya. Mari kita mulai. Surat Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ayat ini dianggap ayat radikal. Wa'iddu lahum, dan siapkanlah untuk mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Contohnya dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Jadi pertempuran hak dan batil tidak akan pernah berhenti sampai kiamat tiba. Karena setan masih akan hidup sampai kiamat tiba. Maka umat Islam diwajibkan i'dad. Sama-sama capek, beda niatnya, beda pahalanya. Nah, i'dad di sini akan saya jelaskan nanti. Wa'iddu lahum. A'iddu i'dad. Nah, kata-kata i'dad, persiapan itu dari kata kalimat ini. I'dad, siapkanlah untuk menghadapi mereka. Mereka adalah orang-orang kafir. Lebih tahu siapa Allah atau kita. Allah tahu orang kafir itu walan tardo angkel yahudu, tidak akan pernah ridho. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat. Jadi yang pertama adalah kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan akhlak, kekuatan ukhuwah, kekuatan prinsip, kekuatan ideologi. Coba kita lihat. Agama lain itu di dalam landasan utamanya itu sudah rapuh. Akidahnya udah rapuh. Masa Tuhan kok tiga? Apa nggak berantem? Maha kuasa kok tiga? Tiga-tiganya maha. Itu dari sisi itu saja sudah rapuh. Apalagi dari yang lain. Islam tidak. Maka ada seorang ulama mengatakan, seandainya Islam itu bukan agama yang hak dari Allah, sudah ditinggalkan pengikutnya dari dulu. Karena saking banyaknya musuh yang ingin menghancurkannya. Coba menghina Yesus di Inggris, nggak ada yang akan membela. Menghina Yesus di Amerika, nggak ada yang akan membela. Yesus Tuhannya dihina itu nggak ada yang membela. Tapi coba Al-Quran, hanya satu orang membakar Al-Quran, seluruh Indonesia bisa bergejolak. Bahkan seluruh dunia. Salman Rushdie menghina Nabi Muhammad SAW, seluruh dunia Islam bergejolak. Itu kekuatan. Nah, maka melihat kekuatan seperti itu, musuh tidak ingin Islam itu kuat. Sangat menakutkan bagi mereka, terutama yang ingin al-batil itu selalu berjaya. Dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh. Jadi persiapan teknologi itu tujuannya apa? Menggentarkan musuh. Persiapan ekonomi menggentarkan musuh. Jangan main-main dengan orang Indonesia. Jangan main-main dengan orang Islam. Karena Islam, orang Islam itu harusnya ya, memiliki sikap-sikap yang perwira. Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, bu'ithu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah dengan cara memberikan rasa takut kepada musuh-musuhku sepanjang perjalanan 1 bulan. Jadi Nabi SAW akan berangkat ke sebuah pertempuran, sebulan sebelumnya mereka dengar sudah ketakutan. Itu salah satu di antara ciri umat Islam. Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Tidak makan kecuali yang baik, tidak mengeluarkan kecuali yang baik, tidak merusak ketika dia hinggap. Tapi kalau diganggu, dia akan marah. Nah, hari ini umat Islam diganggu, nggak bisa marah. Kenapa? Nggak punya kekuatan. Gitu. Maka Ramadan ini yang sering dikenal sebagai bulan jihad, bulan perjuangan, bulan pengorbanan. Maka kita maksimalkan itu. Macam-macam i'dad. Ini ibadah. Ada ibadah puasa, ada ibadah sholat, ada ibadah zakat. Ini ada ibadah namanya ibadah i'dad. Persiapan. Ada maddi atau fisik, ada imani atau non fisik. Membangun masjid itu i'dad, maddi. Membangun pesantren, i'dad maddi. Sampai pada membangun kekuatan tentara, berlatih panah, berlatih bela diri, itu i'dad semua. Sama-sama pendekar kalau niatnya hanya untuk kejuaraan, dapatnya piala. Sudah. Tapi kalau niatnya untuk i'dad, dapatnya pahala. Tinggal luruskan niat. Innamal amalu binniyat.
Wa inna malikul imri'in ma nawa. Maka buat anak-anak kita yang suka bela diri, sampaikan. Kalian bela diri dengan niat i'dad. Dapat juara bonus. Itu, i'dad. Nah, membahas i'dad ini tidak hanya membahas tentang jihad saja, tidak. Tetapi kita tahu bahwa dengan i'dad itu kita akan kuat, ibadah pun kuat, ya. Maka mari kita mulai satu persatu. I'dad apa saja yang bisa dilakukan di bulan Ramadan? Sebagian saja, bukan semuanya. Persiapan apa? Ya. I'dad maddi, persiapan fisik material, yaitu dengan menyiapkan kekuatan fisik melewati program pelatihan. Ada melalui mapala, ada panahan, ada berkuda, ada berenang, ada main bola, pokoknya semua yang sifatnya fisik itu i'dad maddi. Nah, mempersiapkan infrastruktur, asal nggak ngutang nggak apa-apa. Ya. Infrastruktur, ya, penting itu. Ya. Dan semua jenis kekuatan militer, baik militer, ekonomi, teknologi, dan bidang lainnya. Jadi, memperbanyak dokter muslim itu juga i'dad. Memperbanyak para saintis muslim itu juga i'dad. Tinggal masing-masing punya niat saja. Maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, sampaikan kepada putra-putri dan cucu-cucu Bapak Ibu, ya. Apapun profesi kamu, apapun cita-cita kamu, apapun jurusan kamu kuliah, pastikan kamu punya kontribusi untuk Islam. Dokter untuk Islam. Insinyur untuk Islam. Pakar ekonomi untuk Islam. Maka sepanjang kalian belajar, itu pahala fi sabilillah. Mengkari notok niat. Itu loh. Kalau niatnya hanya untuk dapatkan gelar, ya sudah cukup gelar. Cuma dapat pahala sebagai sarjana hukum. Nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau dengan niat demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dari mulai belajar sampai dengan selesai itu semua adalah pahala. I'dad imani, ini yang akan kita bahas. Persiapan non fisik, yaitu mempersiapkan kekuatan keimanan dengan tazkiyatun nafas. Jangan meremehkan persiapan iman psikologis. Petarung yang kuat pun kalau mentalnya kecil akan kalah. Jadi mental bertarung itu lebih penting dibandingkan kekuatan fisiknya. Orang yang sudah merasa kalah, dia akan kalah. Tapi orang yang yakin menang, ya walaupun kalah, dia pantang menyerah, dan itu bisa menjadi kekuatan. Dengan tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, ya ini Ramadan ini. Orang kalau jalan atau lari, gendong rangsel 100 kilo, larinya akan cepat. Malah nggak bisa lari. Atau 25 kilo, 20 kilo, nggak bisa lari. Maka kalau rangsel ditaruh, dia bisa. Nah, itulah dosa. Dosa itu ibarat rangsel beban. Allah SWT berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah telah aku lapangkan untukmu dadamu, wada'na anka wizrak, dan aku letakkan, aku taruh, aku turunkan darimu bebanmu, dosamu, wa rafa'na laka dzikrak. Maka kemudian diangkatlah. Jadi dosa itu beban, wizrun itu dosa, wizrun itu beban. Maka dengan mensucikan jiwa, beban menjadi ringan, hidup menjadi semangat. Gitu. Tidak ada yang membebani jiwa melebihi dosa. Beban hutang masih kalah dengan beban dosa. Walaupun kita tidak menyadarinya. Ada suatu hari, disebutkan Nabi SAW, seorang Bani Israel mengatakan, asaytuka ya Rabbi falam tu'adzibni. Di malam hari dia mengatakan, asaytuka ya Rabbi falam tu'adzibni. Ya Allah, aku ini sudah banyak bermaksiat kepadamu, tapi kenapa engkau tidak mengazabku ya Allah? Maka Allah SWT kemudian mengirimkan malaikat, wahai malaikat, sampaikan kepada hambaku itu. Bukankah kamu sudah tidak lagi merasakan nikmatnya baca kitab suci, baca Taurat? Sudah tidak lagi merasakan nikmatnya sholat malam? Sudah tidak lagi semangat untuk berinfak, sudah tidak lagi giat untuk beribadah. Betul, itulah azab. Jadi azab itu nggak harus kemudian sakit atau bencana alam. Dihilangkan nikmat beribadah itu azab.
Ya, nggak semangat untuk berjuang, untuk beribadah, itu namanya azab. Nah, azabnya orang beriman kayak begitu. Bukan kemudian gunung meletus saja, doa nggak khusyuk, sholat nggak khusyuk, ya, kemerungsung, itu azab. Coba, kalau capek fisik, oke sing golei, orang kesel malah futsal, loh. Wong penak-penak turu malah futsal, ya. Bengi-bengi sisane, sing digolei pancen kesel, itu nggak apa-apa, tidur selesai. Tapi kalau beban, itu mau berminggu-minggu, kalau beban itu belum hilang, masih abot rasane. Nah, mangan ora enak, tidur tidak nyenyak. Tapi kalau fisik, sudah pijeti mari, nggih. Ngombe jamu mari, nah, itu. Jak healing mari ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, ketika jihad belum mungkin dilakukan karena lemahnya kaum muslimin, mereka tetap diwajibkan melakukan persiapan untuk jihad. Jihad itu bukan hanya perang saja. Ada jihad dengan ilmu, ada jihad melawan setan, ini tiap hari. Jihad melawan hawa nafsu, ya. Tapi yang paling tinggi jihad melawan orang-orang kafir, jelas. Nggak perlu takut ngomong jihad, ini syariah. Ya. Nggak perlu takut ngomong jihad. Kalau pengen mati syahid, kok takut ngomong jihad. Ya. Memangnya yang terjadi di Palestina itu apa kalau bukan jihad? Memangnya yang terjadi di Afghanistan apa kalau bukan jihad? Memangnya nggak mungkin terjadi di sini. Sudah pernah terjadi ketika melawan Belanda. Ya kan? Sudah pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Saya yakin akan terjadi lagi. Sudah pernah saya sampaikan, ya, bahwa kaum muslimin, kiamat tidak akan datang sampai kaum muslimin berperang melawan bangsa bermata sipit. Percaya nggak bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa nanti akan ada peperangan melawan bangsa bermata sipit? Percaya, hadisnya jelas. Nah, kira-kira yang paling dekat mana? Yang paling dekat yang akan dimusuhi mana? Indonesia. Yang paling empuk mana? Indonesia. Yang paling kaya mana? Indonesia. Nah, mungkin nggak banyak yang pada bahas ini. Ya. Sekarang aja udah kita lihat bagaimana bangsa ini dikuasai oleh mereka. Ya. Hadis Nabi, tidak akan datang kiamat sebelum kalian berperang melawan bangsa bermata sipit. Ya. Sampai disebutkan matanya sipit, kulitnya kemerah-merahan, mukanya datar, rambutnya dikuncir. Imam Nawawi mengatakan Mongol. Mongol berapa kali datang ke Indonesia? Di zaman Singosari datang, sekarang datang lagi kan? Maka persiapan i'dad pun bukan hanya fisik. Bukan hanya fisik, tapi yang jauh lebih penting hari ini adalah non fisik. Nah, ini yang akan kita bahas. Macam-macam i'dad imani di bulan suci. Bayangkan, kalau seluruh kaum muslimin di bulan Ramadan ini mengeluarkan zakatnya, kemudian membangun pesantren, membangun sekolah-sekolah yang bagus, itu cukup bareng serempak infak kabeh. Wong dowani utang game bayar motor, ya, nggak berani utang untuk wakaf. Pun saya janji setahun tak rampungi. Nah, wong saya dapat pesan sponsor soalnya. Nah, ini insya Allah akan dibikin renovasi ya Pak Didi. Membutuhkan dana 1,5 M. Bismillah. Saya insya Allah 1 juta, yang lain silakan ikut. Ini tapi bayarnya kalau Ramadan. Ben dongane, ben pahalane berlipat. 1 juta yang nggak bisa sehari, nggak bisa langsung, ya, sebulan 100.000 sampai nanti 10 bulan selesai. Kalau semuanya berani, kenapa nggak berani ngutang? Ngutang motor wani. I'dad imani dengan thalabul ilmi, karena ilmu adalah sumber kekuatan. Ini yang paling utama. Ilmu adalah sumber kekuatan, karena itu kaum muslimin dibikin bodoh-bodoh. Tidak paham tentang Islam, tapi juga tidak paham tentang ilmu pengetahuan umum. Coba, gara-gara kita ini bodoh, ada gunung emas hilang menjadi lembah namanya Freeport.
Itu karena kita bodoh, nggak punya teknologi. Nggak bisa ngolah. Kaum muslimin dibikin bodoh, maka ilmu adalah kekuatan. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'ah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ya, datang kayak gini tuh fi sabilillah sampai pulang nanti. Dalam hadis yang lain, wal malaikatu tad'u ajnihatahu ridan li talibil ilmi. Malaikat merendahkan sayapnya sebagai bentuk kecintaan kepada para penuntut ilmu. Yastaghfirna lillah. Wal hajaru wasyajaru, pohon-pohonan, batu-batuan memintakan ampun kepada Allah untuk kita hari ini, sekarang ini. Ya, hatta al-hitanu fil ma, bahkan ikan-ikan yang di lautan. Loh, ini kan jauh dari lautan. Nabi bersabda itu di tengah gurun, beliau katakan ikan-ikan di lautan memintakan ampun kepada Allah, kepada orang yang thalabul ilmi. Maka kalau wah aku wis tahu ngaji kae, ya paling enggak nanti dapat doanya malaikat. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya Rasulullah, ada fulan di sana, dia enggak mau bermaksud thalabul ilmi, dia hanya mau janjian sama temannya. Dia hanya datang karena urusan dunia. Apakah dia dapat ampunan? Kata Rasulullah, iya mendapatkan ampunan. Karena sahabat tidak akan mengecewakan sahabatnya. Jadi kena berkah dari majelis ilmu. Majelis ilmu itu luar biasa tingginya di hadapan Allah SWT. Sehingga jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Ya. Para ulama itu datang ke majelis ilmu, kalau bukan mengajar mereka belajar. Imam Malik itu imamnya ahli hadis di Madinah. Beliau saf awal, ya, majelisnya Rabi', saya lupa lanjutnya, ya. Anak muda usia 18 tahun. Beliau gurunya para ahli hadis, beliau saf awal paling depan. Kalau ada seorang bernama, saya lupa namanya, Robiah namanya, belakangnya saya lupa. Jadi mereka tuh biasa, para ulama biasa datang ke majelis ilmu. Mereka itu sudah punya ilmu, tapi datang bukan untuk itu saja. Mereka pengen mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Maka di bulan Ramadan perbanyak majelis ilmu, karena pahalanya dilipat gandakan. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini tolong dicatat. Jalan ke Masjid Al-Amin untuk Ahad pagi ini memudahkan jalan kita ke surga. Orang itu ilmu nih, untuk berkah, dapat berkahnya, dapat ampunannya, dapat doa dari seluruh alam ini loh. Allah berfirman, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Jangan disangka bahwa bumi, langit, masjid, semua ini tidak beribadah. Maaf, saya carikan ayatnya. Surah Al-Isra ayat 44. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya bertasbih kepada Allah. Ini semua bertasbih. Wa in min syai'in, bahkan Allah memastikan, wa in min syai'in, tidak ada sesuatu pun illa yusabbihu bihamdi, kecuali mereka bertasbih dengan memuji, bertahmid kepada Allah. Walakin, akan tetapi, la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak bisa memahami tasbihnya mereka. Tasbihnya buku, tasbihnya laptop, tasbih. Kita nggak tahu bagaimana mereka bertasbih. Bagaimana nggak percaya? Bapak Ibu sering lihat ada semut tabrakan, ngobrol kan dia, mut gitu. Itu bahasa semut ya. Ternyata mereka punya bahasa. Lebah juga punya bahasa, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu makhluk sama dengan kita.
Mereka punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Mereka diajari tasbih oleh Allah, tapi tidak sama dengan tasbih kita. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan di saat para penuntut ilmu itu berkumpul, mereka beristighfar, memintakan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisun sahih. Doa mereka tidak akan ditolak karena mereka tidak pernah maksiat. Itu tingginya talibul ilmi. Sampai Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma asbahu illa al-muallim wal muta'allim." Dunia ini terlaknat dan terlaknat seisinya kecuali orang yang mengajar dan orang yang belajar. Itu dalam hadis sahih. Dan tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, ya sedang kita lakukan, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat. Dan mereka dikelilingi malaikat, serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisinya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Jadi ngumpul kayak gini tuh nggak sekedar ngumpul. Ya. Ada yang mencatat, ada yang mengaminkan doa kita, bahkan mereka berdoa untuk kita. Nah, dari sini adalah sumber kekuatan kita. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-Nya adalah ulama. Orang berilmu itu akan takut pada Allah SWT. Karena orang berilmu paham mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Kecuali yang tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT. Tapi ilmu itu al-khasyah, kata Ibnu Mas'ud. Innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu yang akan mendatangkan rasa takut. Kenapa orang-orang nggak takut mati? Karena mereka merasa habis mati selesai. Ya, kalau di Jogja ada namanya darwis, modar ya wis. Karena mereka meyakini modar ya wis, ya mereka nggak takut. Boh mabuk-mabukan, boh ngebut-ngebutan nggak takut. Karena mereka bodoh, tidak tahu setelah mati itu adalah awal dari kehidupan yang panjang. Kebodohan itu yang membuat mereka ke neraka. Kebodohan itu yang membuat mereka celaka. Maka orang yang faham syariat, dia akan takut. Dia nggak berani menzalimi. Orang pada takut makan babi, tapi nggak takut korupsi. Goblok. Walaupun pangkatnya jenderal, pangkatnya profesor doktor. Babi itu haram. Kalau orang makan babi tidak menzalimi orang lain, hanya dirinya. Tapi kalau korupsi, ya haram yang menzalimi orang lain. Coba, orang yang koruptor kan makan babi moh. Padahal lebih baik makan babi daripada makan korupsi. Orang nggak mau makan babi tapi makan harta anak yatim. Bodoh. Makan hak orang lain lebih haram dibandingkan makan daging babi. Loh ini kalau yang paham kan itu. Maka ilmu itu yang menjaga kita. Ini bedanya ilmu karo harta. Harta, semakin banyak kita punya harta, semakin kita harus menjaga. Tapi ilmu, semakin banyak ilmu, semakin ilmu yang menjaga kita. Harta dibagi-bagi entek, ilmu ambu Arab saja ora kelakon entek. Kok Ustaz kok lemes entek ilmu nih? Oh. Aku entek mau kuliah subuh ya. Enggak ada ya. Tapi kalau duit ya lemes, wis entek duitnya gitu. Ki blonjo. Nah, ilmu enggak akan habis, akan bertambah terus. Ya. Ini maka kalau mau dapat warisan kata Nabi sallam, al ulama waratsatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya, dan para nabi lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan dinar maupun dirham, walakin warathul ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu dari para nabi itu, ilmu Al-Quran, Sunnah dan sebagainya, sungguh ia telah mendapatkan bagian yang tidak terhingga nilainya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, di antara makna fisabilillah adalah belajar ilmu agama. Karena musuh agama ada dua, yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Sehingga keduanya harus dilawan untuk menjaga kelestarian ajaran Islam yang Allah berikan bagi umat manusia. Jadi belajar agama itu jihad fi sabilillah. Dan itu kekuatan.
menerapkan syariat Islam dan mendakwahkannya karena Islam adalah kekuatan. Edat yang kedua, selain ta'allum, thalabul ilmi, itu edat. Karena salah memahamkan manusia sehingga orang kalau bilang syariat Islam ketakutan. Indonesia dengan syariat Islam dibilang intoleran. Nah, padahal ya kita menjadi hidup seperti ini karena syariat Islam. Hidup jadi tenang karena syariat Islam. Coba, kenapa Bapak makan pakai garpu? Karena dalam undang-undang dasar, nggak begitu kan? Nah, kenapa pakai tangan kanan? Pasti karena Rasulullah SAW mengajarkan begitu. Ya, kehidupan ini lebih banyak merujuk pada agama dibandingkan pada undang-undang. Itu hanya bernegara saja. Kita lebih banyak menerapkan syariat Islam tanpa harus memusuhi atau antipati dengan undang-undang. Kita taat kok, lampu merah berhenti. Ya, suruh bikin SIM, bikin SIM. Pajak malah sekarang yang nggak taat tuh yang orang suka mengambil pajak. Nah, sekarang orang bijak nggak bayar pajak. Saya bilang begitu. Kenapa? Ya, kita lihat sendiri bagaimana pajak dijadikan untuk foya-foya para penguasa. Ya. Padahal kita itu pajaknya bukan cuma pajak mobil, rumah dipajekin, mobil pajekin, masuk Indomaret pajekin, ya, beli pulsa dipajekin, listrik dipajekin, semua dipajekin semua. Jadi hidup kita ini 10%-nya dirampok. Hadis riwayat Muslim. Orang yang dosanya paling besar adalah penarik pajak. Penarik pajak itu dosanya lebih besar daripada orang berzina. Pajak hanya boleh ditarik kalau di negara itu diterapkan syariat Islam. Ini ilmu, bukan radikal. Jadi sebenarnya orang Islam itu tidak wajib bayar pajak. Umat Islam wajib bayar zakat. Sing pinter wong kafir. Di Australia, kalau kita sudah bayar zakat, kemudian zakat itu disalurkan lewat masjid, organisasi yang diizinkan pemerintah, lalu kita klaim pajak, pajak dipotong. Namanya tax deduction. Maka mereka kalau ada pengumpulan fundraising, pengumpulan dana kayak begini, ya, langsung saya 10.000, saya 20.000. Nanti dapat tanda terima dari masjid, dilaporkan ke pajak, ya, pajaknya dipotong. Nah kita, yo bayar zakat, yo infak, yo pajak, yo denda lah macam-macam. Padahal ini mayoritas Muslim. Di negara kafir saya orang mudeng karo Islam gitu, namanya tax deduction. Jadi banyak orang-orang umrah karena pajaknya dikembalikan. Umrah karena pengembalian pajak. Kenapa? Karena infaknya dicatat, kemudian dilaporkan ke pajak. Makanya yang namanya Microsoft itu amalnya sangat banyak. Kenapa? Karena itu diambilkan dari pajak mereka. Apple, Microsoft, McDonald, KFC, itu seakan-akan mereka berdonatur banyak kan, donasi banyak. Padahal itu nanti dipotong dari pajak mereka. Di Indonesia nggak kayak begitu. Yo bayar ini, bayar itu pakai. Saya kembali ke sini. Jadi menerapkan syariat Islam itu adalah kekuatan. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu berkata, kita berjihad musuh-musuh Allah bukan dengan mengandalkan kekuatan kita. Bukan fisik kita, bukan jumlah kita, ya. Bukan pula besarnya jumlah pasukan kita. Kita berperang hanya berbekal dinul Islam yang kita pegang sekuat tenaga dan penuh keteguhan jiwa. Dengan Islam itulah Allah telah memuliakan dan memenangkan kita semua. Agama ini yang membuat kita itu percaya diri. Kuntum khaira ummah. Maka harus ditanamkan kita yang terbaik. Allah yang mengatakan itu. Ya. Hal yastabil ama wal basir, apakah sama orang buta sama orang yang bisa melihat? La yastawi ashabul jannati wa ashabul nar. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama para penghuni neraka dengan penghuni surga. Enggak sama. Orang kok malah pengen disamakan. Ya. Orang muslim sama orang kafir beda. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu. Yang enggak beriman rendah serendah-rendahnya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih hina. Ya. Hewan-hewan itu masih bertasbih.
Surat Al-Isra 44. Mereka dicukupi oleh Allah tapi tidak mau menyembah Allah. Itulah kehinaan mereka. Ya. Oh, yang punya bumi ini Allah kok. Coba panjenengan masuk rumah orang, ya semangan atau segala macam, ora pamit, ora izin teko lunga. Kira-kira donek ke apa? Ora diajab ya. Nah, itu. Hidup dengan semua ciptaan Allah tapi hanya untuk mengabdi kepada Allah nggak mau. Itu yang namanya hewan saja masih lebih baik. Hewan masih punya terima kasih. Ya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menasihati pasukan Muslim, jika kita tidak memperoleh kemenangan disebabkan ketaatan kita kepada Allah, pastilah musuh-musuh kita akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Nah, hari ini yang terjadi, umat Islam dibikin lemah dengan cara memperbanyak maksiat. Menangnya kita melawan kaum kafir itu karena keimanan kita. Perang Badar itu 313 melawan 1000. Perang Uhud 700 melawan 3000. Belum pernah satupun dalam pertempuran-pertempuran umat Islam jumlahnya lebih banyak. Perang Yarmuk 25.000 melawan 250.000. Bayangkan, 1:10. Pasukan Muslim cuma 25.000, pasukan Romawi 250.000. Yang 80.000 gladiator. Gladiator itu memang tukang gelut. 80.000 gladiator kocar-kacir semua. Pasukannya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Karena memang mereka punya semangat untuk hidup. Ketika ditanya, kenapa kalian tidak pernah kalah? Jawaban Khalid bin Walid, kami datang ke sini mencari mati, sementara kalian mencari hidup. Oh, boleh mati kok dilawannya. Ternyata dengan mencari mati, mereka dapatkan kehidupan yang mulia. Kalau mati, mati syahid. Kalau hidup, hidup mulia. Siapa yang bisa melawan itu? Kekuatan yakin itu. Dari mana mereka yakin? Karena yakin kebenaran Islam, yakin janji Allah. Sementara mereka, siapa yang bisa meyakinkan? Itu. Makanya semangat jihad itu dibikin hilang. Dari situ ruh kita hilang. Ruh untuk membela Islam hilang. Ya. Ada dua pilihan. Kalau hidup mulia, kalau mati syahid. Bayangkan. Kenapa Aceh sulit dikalahkan? Karena ada hikayat perang Sabil, dijelaskan bagaimana keutamaan orang mati syahid. Tidak merasakan sakit kecuali seperti digigit semut. Sementara sakaratul maut paling ringan seperti 1000 pedang. Coba. Nabi Muhammad ketika sakaratul maut itu malaikat Jibril menoleh begini. Aisyah berkisah, aku belum pernah menyaksikan manusia merasakan sakit melebihi Nabi ketika sakratul maut. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu merasakan sakit? Nahnul anbiya yudha'af lanal bala kama tudha'af lanal jaza. Kami para nabi dilipat gandakan ujian dan cobaan kami sebagaimana dilipat gandakan pahala untuk kami. Malaikat Jibril oleh Nabi Muhammad SAW berkata, ya Jibril, kenapa kau tolehkan wajahmu? Apakah kau nggak suka dengan aku? Kata Jibril, wahai Rasulullah, aku tidak ingin melihat kekasih Allah merasakan sakit. Orang mati syahid hanya seperti digigit semut. Langsung dari mulai mati, langsung ke surga. Arwahnya dibawa oleh burung beterbangan di surga. Tidak merasakan pertanyaan dua malaikat, tidak merasakan himpitan tanah, tidak merasakan mahsyar, tidak merasakan mizan, langsung ke surga. Coba. Itu mati syahid. Nah, maka betul-betul orang-orang yang berjihad itu orang-orang pemberani. Nah, dengan begitu mereka yakin pada Allah SWT. Janji-janji itu. Nah, kekuatan Islam itulah yang sulit ditandingi. Hari ini membahas tentang ini dianggap radikal. Nah. Surat At-Taubah, coba baca semua At-Taubah. Al-Anfal coba baca. Isinya tentang jihad fisabilillah. Mau dilompati.
Habis Al-An'am langsung dilompati dua ini karena tentang jihad gitu ya. Nah, mumpung Ramadan, kita ngomong jihad nggak apa-apa, Ramadan, bulan jihad. Gitu. Perang Badar di bulan Ramadan. Ya. Takluknya Mongol di bulan Ramadan. Ya. Ada banyak peperangan di bulan Ramadan. Indonesia merdeka di bulan Ramadan. Itu. Orang menyangka kalau perutnya lapar itu fisiknya lemah. Oh, orang nggak ngerti iman ini. Ya. Justru Ramadan itu justru kekuatan fisik kita menjadi berlipat. Karena apa? Karena keimanan yang mengisinya. Kita kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Nah, kita tidak akan mencari kemuliaan dengan selainnya. Nah, karena kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka kita menjadi lemah, menjadi rendah. Maka cita-cita kita Indonesia harus bersyariah Islam untuk kembali jaya. Ngandel kudu ngandel. Indonesia hanya bisa kembali jaya kalau menerapkan syariat Islam. Memperbanyak taubat, karena taubat adalah sumber kekuatan. Maka perbanyak taubat. Taubat itu bukan lemah, Bu. Mengaku dosa kepada yang Maha Pengampun itu kekuatan. Ayatnya ini. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Jadi nanti Ramadan atau hari ini perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan Hud berkata, "Hei kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu." Jadi dengan taubat itu menambah kekuatan. Tadi jelas, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Karena beban sudah ditaruh, maka tambah kuat ketika berjalan. Wizrun dalam bahasa Arab punya dua arti. Yang pertama dosa. Yang kedua beban. Nah, beban itu menjadikan kita menjadi lemah. Beban fisik maupun beban kejiwaan, psikologis. Itu menjadi lemah. Maka ketika dia diletakkan, cara meletakkannya apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa wada'na anka wizrak. Perbanyak istighfar. Nah, dalam surat Nuh disebutkan, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara." Ayat 10 kalau ayat 9. Nuh berkata, istighfarlah, perbanyak istighfar, minta ampunlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, dampak dari istighfar, taubat, yursilis sama 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan. Hujan itu kehidupan. Hujan itu adalah keberkahan. Hujan adalah kenikmatan. Ya, yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal. Allah berikan nugrah bi amwal, dengan harta yang berlimpah, wa banin, dan anak cucu. Jadi orang yang belum diberi rezeki anak banyak istighfar. Bukan karena dosa, tapi istighfar punya kekuatan. Kekuatan untuk menambah rezeki. Wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat. Allah jadikan kalian kebun-kebun yang subur. Para petani banyak istighfar. Pas nanam astagfirullah, 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 astagfirullah. Pas urea astagfirullah, pas jaga astagfirullah, astagfirullah. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan sungai-sungai. Maka negeri ini kalau mau taubatan nasuha nasional, insya Allah kembali kaya raya dan kuat. Maka banyak para ulama menyerukan, ayo kita taubat, ayo kita taubat. Ya, para pemimpin ini taubatlah, bertaubat kepada Allah. Nah, taubat itu bukan hanya astagfirullah. Ada 4 syarat taubat. Yang pertama, mengakui kesalahan. Yang kedua, tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, minta ampun. Yang keempat, minta perlindungan agar jangan kembali lagi. Jangan mengulangi lagi, gitu loh. Ngaku salah dulu. Nah, majelis ilmu seperti ini diantaranya bermanfaat untuk memberi tahu kita, oh ini salah, oh ini benar. Oh, jebol biar aku salah. Astagfirullahaladzim. Menguatkan kesabaran, sabat, keteguhan, dan yakin dengan janji Allah. Ini juga i'dad. Coba kita lihat berapa banyak janji Allah di bulan Ramadan. Itu
Satu saja diambil, fokus ke situ. Contohnya, ya, Allah akan bebaskan siapapun di malam-malam bulan Ramadan dari api neraka. Inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu doa itu aja terus. Fokus, pokoknya bulan Ramadan ini saya harus termasuk satu di antara orang yang dibebaskan dari api neraka. Kebanyakan kita itu nggak fokus. Terus fokus si jiwai. Merasa pirang-pirang rapopo. Nek si jineng bebas dari api neraka itu liyane katut, gitu. Si jineng bebas dari api neraka. Maaf, kalau minta masuk surga itu insya Allah selagi nih Muslim mesti masuk surga. Neng nang neraka sih setahun. Naudzubillah. Ya, neng nek minta bebas dari api neraka, ya, mesti masuk surga. Nah, aku tuh pinter lah nilai nyuwun. Nek mlebu swarga itu mbok zina, apa namanya, nyolong, ngerampok, selagi dia masih muslim dia masuk surga, dapat syafaat dari Rasulullah SAW, ya. Tetapi di nerakanya bisa setahun, bisa 100 tahun, padahal wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Mindah suwene gitu ya. Mongko panase ora umum. Maka mintanya apa? Terbebas dari api neraka. Neng ya konsekuen. Nanti nek itu dikasihkan neng ora pati sugih ra apa ya, nggih. Rada lara-lara nggih ra apa, nggih. Karena bisa jadi, maaf, dengan kita sakit itu kita lebih dekat kepada Allah SWT. Karena kebanyakan kita lebih mudah dekat kalau diuji. Kalau dikasih kurang syukur, ibadah sing rada gampang itu malah nek diuji jadi. Wong diuji kok malah apa namanya nggak bersabar itu ya salah. Biasanya orang diuji langsung sabar, otomatis. Tapi kalau dikasih rezeki, dikasih kelebihan, susah untuk syukur. Kurang wae anane. Nih. Hai orang-orang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah, sabar, dan sebutlah nama Allah sebaik-baiknya, agar kamu mendapatkan kemenangan. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ini kekuatan apapun, ya, itu teguh, konsisten, komitmen, wes mantep, bakul sembako, kok orang payu-payu, bodoh kono bakul semen kok payu ganti bakul semen, nice. Nggih pun niku di fokus satu, teguhkan, banyak zikir. Nah, ini lima sumber kekuatan. Yang pertama komitmen, konsisten. 2 banyak zikir. 3 taat pada Allah dan Rasulnya. Ya. 4 jangan banyak bantah-bantahan. 5 sabar. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siapa saja yang memiliki 5 ini tidak akan kalah. Yang pertama sabar, teguh, komitmen, konsisten, ya, disiplin. Nek ngaji pas jam 6, yang pertama datang ke sini saya. Nek dibiasake insya Allah akan kulino. Ya. Yang kedua banyak zikir. Yang ketiga taat pada Allah dan Rasulnya. Yang keempat jangan banyak berbantah-bantahan. Yang kelima sabar. Sabar itu kuncinya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya lanjutkan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru akanu bi ayatin yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dan perintah kami, dan dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Ini syarat pemimpin itu 2, yakin dan sabar. Yakin dengan janji Allah dan sabar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat ini bis-sabri wal yaqin tunarul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin akan janji Allah, maka seseorang mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Kalau mau jadi ulama, yakin dengan janji Allah. Mau jadi umara, yakin dengan janji Allah dan sabar. Maka keyakinan, keteguhan, kesabaran itu adalah kekuatan. Maka Ramadan ini, ya, kita belajar yakin dengan janji Allah. Apapun itu janjinya, mengampuni, melipat gandakan, ya. Maka sekarang siapkan 1 tenaga supaya bisa di Ramadan sehat. Yang kedua harta. Nabi Muhammad SAW disebutkan
ketika masuk bulan Ramadan, beliau melipat gandakan kedermawanannya. Sampai-sampai dikatakan melebihi dermawannya angin yang bertiup. Gambarannya begini. Maka saya katakan Nabi itu miliuner. Nek donek ke dermawan paling dermawan tak yoming sejuta. Ya 1 miliar kan paling enggak itu. Nah, Nabi di perang Hunain itu mendapatkan rampasan perang 2.000 ekor unta, 10.000 domba. Itu yang hewan, belum yang emas-emasannya. Perang Hunain 2.000 ekor unta. Kalau 1 ekor unta itu harganya 40 juta, kali 2.000 berarti 8 miliar atau 80 miliar. Ya, 80 miliar kalau nggak 8 miliar. Ya. Kambingnya 10.000, dihitung sendiri berapa itu. Zuhur beliau terima, asar habis. Maka Nabi miskin itu karena itu. Bisa paham ya Bu? Pak? Nabi miskin itu bukan karena beliau nggak kaya. Beliau kaya, tapi begitu dapat kekayaan langsung dibagikan. Kekayaannya dari mana? Dari rampasan perang. Rampasan perang itu Nabi mendapatkan 1/5. Nah kalau yang ditaklukkan Persia coba. Kalau yang ditaklukkan Mesir coba. Sak negara. Sak 1/5 kagungane Rasulullah. Bisa bayangkan. Sak secang berapa ratus miliar nih. 1/5-nya punya Nabi. Coba. Zuhur beliau dapat bagian, asar habis, maghrib buka puasa dengan air putih. Nah kita mau bersama beliau kok pelit. Diwaca sing marahi pelit ke sopoan gitu nanti. Ngaku umatku kok pelit. Nah. Karena ditampol aku marahi gitu kan. Nah. Suatu ketika Nabi sholat, begitu salam langsung jalan, dilompati itu orang-orang. Padahal beliau melarang melompati, ini. Beliau lompati, langsung masuk kamar beliau. Kemudian sahabat bertanya, beliau keluar lagi. Bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu tergesa-gesa? Kata Nabi, tadi menjelang salam, aku ingat masih ada 1 buah cincin yang belum aku bagikan. Bagian Nabi masih tersisa 1 cincin. Itu beliau ora tenang sholati. Awak dewe. Nah ini gambarannya seperti itu. Maka ada hadis sahih yang mudah-mudahan menggembirakan kita. Karena waktu sudah habis. Anas bin Malik mendengar ada seorang badui datang. Ya Rasulullah, kapankah kiamat datang? Kata Nabi, "Pama adatta?" Bersiap-siap po. Jurus sing mbok siap iki apa kok takon? Nah gitu. La syai, kata beliau. Orang badui ini mengatakan, "Wah, nggih mboten wonten, enggak ada. Ghaira anni uhibbuka wa uhibbullah." Saya nggak punya apa-apa untuk persiapan menghadapi hari kiamat ya Rasulullah. Cuma ada 1 persiapan. Aku mencintaimu dan mencintai Allah. Lalu kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Orang itu mungkin nggak paham. Tapi Anas bin Malik paham. Sahabat yang lain paham. Anas mengatakan, saya tidak pernah menyaksikan wajah orang yang hadir lebih gembira dibandingkan ketika mereka mendengar engkau bersama orang yang engkau cintai. Karena kami tidak mungkin bersama Nabi kalau mengandalkan amal kami. Kami tidak akan mampu menyaingi Nabi. Kami tidak akan ada bandingannya. Kami bukan bandingan dengan Abu Bakar. Kami bukan bandingan dengan Umar. Tetapi kami punya cara untuk membersamai mereka di akhirat. Yaitu kami mencintai mereka. Nah itu. Mencintai Nabi. Akan bersama Nabi. Lalu bagaimana disebut mencintai Nabi kalau benci syariat Islam? Oh. Kulo tresno panjenengan ya Rasul. Ning sampean ra gelem syariat Islam. Nah, ini. Mencintai Nabi tidak harus sama amalnya, jelas nggak mungkin.
Tetapi dengan mencintai Abu Bakar, kita akan menemani Abu Bakar. Jangankan Nabi, sama Abu Bakar seneng banget. Ono Pak Jokowi ada foto-foto, padahal seneng ngapusi. Bayangkan kita bersama dengan Abu Bakar karena kita mencintai Abu Bakar. Maka teladani sifat Abu Bakar. Gak ada satupun sahabat yang pelit. Jangankan kok harta, nyawa mereka siap berikan untuk Islam. Harta iso golek meneh, nyawa mati wes selesai. Abu Bakar ketika ditanya, aku infakkan seluruh hartaku ya Rasulullah. Lalu anak istrimu dikasih apa? Cukuplah mereka Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab, saya separuh harta. Maka silakan ya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berinfak demi renovasi Masjid Al-Amin. Bismillah. Mungkin nanti akhir Ramadan. Sekarang niatkan dulu. Ya Allah, insya Allah akhir Ramadan saya infak 5 juta. Jadi, nek ora tekan nggih sak tekane. Nah, gitu. 1 juta. Nanti Pak Didik nggih, nanti di akhir Ramadan bisa dikumpulkan nanti, niatkan dari sekarang. Jadi selama Ramadan itu diniatkan fi sabilillah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, akan Allah bangunkan masjid di akhirat. Kalau bukan masjidnya ya sak boto, 2 boto, 3 boto. Gitu. Ya Allah, dulu saya pernah menginfakkan segini. Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Ini bagian terakhir. Ya, ini. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dari Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya. Kita belum bisa berjihad dengan nyawa, maka berjihadlah dengan harta. Ya. Memantaskan diri untuk ketekuk ringkel. Das ke sikil ke das. Wes ora apa-apa. Bodo perpekan tekan jam 10 ora apa-apa. Arge infak. Nah, lu wis to. Ingatkan lo, ke infak. Nah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Juz awal, juz 4 halaman pertama. Kalian tidak benar-benar mendapatkan kebaikan sampai kalian infakkan sebagian dari yang paling kalian cintai. Nah, insya Allah Bapak Ibu bisa, mudah-mudahan dengan begitu. Nah, kalau mau dibikin kesanggupan, silakan bikin kesanggupan. Ya. Nggak apa-apa. Jangan pernah suudzon sama Allah. Ya. Allah perintahkan kita infak, ya Allah, saya akan infak. Mampukanlah ya Allah, mampu. Banyak kan kita itu wani ngelembur nek ke urusan dunia. Wani ngelembur nek ke urusan dunia. Nek urusan infak ora direwangi lembur. Keliru niku. Nih. Pun nek angel pun mang buka surat At-Taghabun 89 bagian 8 ayat 8 dan 9. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Allah tahu kebanyakan manusia itu pelit. Apa? Pelit kedekut apa? Bakhil. Maka Allah bilang, in tuqridullah, kalau kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti Allah lipat gandakan kembaliannya. Loh, Allah pinjem. Nek panjenengan bapak nopo ibu le nang do tak utang, kira-kira pantas nggak kita nolak? Padahal butuh banget. Nah, Allah yang maha kaya saja sampai kalau kau pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah lipat gandakan kembaliannya, dijamin, dilipat gandakan. Sok teng akhirat nyuwun, ya Allah, engkau berjanji melipat gandakan. Utawa panjenengan sedang kesulitan, minta ya Allah, engkau dulu pernah berjanji melipat gandakan pinjaman. Aku sekarang kesulitan ya Allah, kembalikan itu. Boleh. Oh, Allah janji kok. In tuqridullah, kalau kau pinjaman kepada Allah qardan hasanan, pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, Allah akan lipat gandakan. Ya mesti nang dunia, mesti nang akhirat. Kalau nggak percaya tanyakan orang yang ahli sedekah.
Orang yang senang sedekah itu sama nikmatnya dengan orang yang senang tahajud. Kon mandek angel. Saat ini kalau takon nggih, tak tanget. Kalau bapak ibu lapar, solusinya apa? Makan. Kalau haus, minum. Tenan. Yakin. Mboten ngapusi. Kok bisa yakin? Angger mangan mesti wareg, angger ngombe mesti ilang ngelake. Kenapa kok begitu? Angger dilakoni mesti ngono, diulang-ulang terus. Mula ben yakin nek infak niku diganti, bola bali yo infak aja mung sepisan. Apa enggak yakin? Masalahnya jarang. Masalahnya sithik njajal nek dokai. Loh ini betul loh. Anjenengan nek ada kolam kok kosong, ajeng wudu mesti diisi kebak. Ben wong liya rasa ngenteni lho. Niku panjenengan menungso napa malih Gusti Allah. Kae duit entek mergo infak, kudu dijoki meneh. Jauh kae ora dijoki. Artinya bukan harus habis, bukan, tetapi ya jangan untuk Allah ya. Ramadan ya, janjinya luar biasa. Tuku swarga kok mung 1000. Ala inna silatallahi ghaliyah kata Nabi. Silatallahi ghaliyah. Dagangan Allah itu mahal. Surga itu mahal. Sahabat untuk surga mati. Rasulullah untuk surga sampai seluruh hartanya habis. Kita untuk surga kok santai-santai. Itu Nabi Nuh 950 tahun dakwah untuk surga. Untuk dapatkan surga. Lah kita itu apa? Nah maka mari. Dengan sekuat yang kita bisa. Mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang diberkahi Allah. Ya, tempat orang beribadah. Kemudian tempat orang thalabul ilmi. Tempat untuk berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.